melihat Chelsea ini jor-joran beli pemain, terus melihat. Selamat datang kembali teman-teman di Gol by Fatan kali ini. Di konten kali ini gue mau bahas Chelsea kali ini. Jujur ya teman-teman ya, makin lama ini lihat Chelsea ini makin bingung bener-bener. Ini tim sebenarnya lagi berproses bangun atau emang kacau dari dalam sebenarnya. Karena tiap minggu tuh ceritanya sama, main gak jelas, hasil gak konsisten, tapi pemainnya mungkin kalian tahu mahal-mahal. Jadi sebenarnya teman-teman ya, ini salah siapa? Coba deh kalian pikir-pikir dah dulu teman-teman ya. Chelsea tuh belanja gila-gilaan, pemain muda, pemain mahal, semuanya ada. Tapi pas main teman-teman ya, kayak tim yang baru kumpul kemarin sore. Itulah Chelsea. Ini yang bikin mungkin gue aneh juga menurut gue. Mungkin kalian juga aneh melihatnya, karena secara kualitas individu mereka tuh gak terlalu jelek lah kalau kita lihat Chelsea. Tapi secara tim ini jauh banget dari kata solid. Menurut gua kali ini teman-teman ya, salah satu masalah terbesar Chelsea itu kebanyakan pemain, beli pemain jor-joran, banyak pemain mahal dibeli yang nggak tahu entah ada kualitas apa enggak gitu. Mungkin ada kualitas teman-teman kan, entah 1, 2, 3an lah ada kualitasnya kalau kita lihat teman-temannya. Harusnya sih bagus penambahan pemain, beli pemain ini gitu, kayak Garnacho, terus kayak pemain-pemain lain gitu kan. Banyak pilihan sebenarnya pelatih-pelatih untuk opsi-opsi para pemain ini ketika dibeli gitu kan untuk Chelsea. Tapi pada kenyataannya malah bikin pemain gak dapat ritme, terus suasana bangun chemistry-nya gak ada atau kurang lah. Bukan gak ada, kayak kurang, rotasi jadi gak jelas. Jadi bukan makin hari itu atau makin musim itu makin kuat, malah makin kayak berantakan aja teman-teman Chelsea kali ini. Ini yang paling penting sih menurut gue juga sih teman-teman. Chelsea itu nggak punya identitas yang jelas-jelas bener gitu. Mungkin kalian juga ngerasain gitu, atau fan-fan Chelsea juga ngerasain Chelsea ini ada identitas gak sih? Secara kita lihat gitu, melihat Chelsea ini jor-joran beli pemain, terus melihat pemain-pemain juga mahal gitu. Coba kita lihat tim-tim besar gitu, cara permainnya tuh kelihatan bener. Kayak contohnya Manchester City, entah Manchester United, Arsenal gitu. Mereka jelas banget untuk bicara identitas mereka itu kayak gimana gitu. Nah Chelsea ini teman-teman ya, kadang main cepat, kadang ngandelin individu, kadang nggak jelas mau ngapain juga gitu mereka. Jadi gue pun heran juga selama gue nonton Chelsea juga gitu kan, kok kenapa Chelsea makin hari permainannya kok kayak nggak jelas gitu, ini arahnya kemana gitu kan. Nah mungkin fan-fan Chelsea juga ngerasain, mungkin teman-teman, kita kan nggak tahu juga gitu apakah mereka melihat lebih jauh lagi Chelsea ini kayak gimana gitu, pandangan mereka masing-masing lah ya, lawan fan Chelsea gitu. Jadi bukan cuma penonton yang bingung, mungkin ya kalian pemain juga pun ikut bingung gitu, ikut serta bingung juga gitu. Kalau kita lihat ya pemain-pemain muda ya banyak, potensialnya ya gede gitu, tapi pengalamannya itu yang kurang gitu. Kalau kita lihat pemain-pemain muda ya sebenarnya bagus untuk ketika memasukkan pemain muda untuk melihat kualitas dia, terus di lapangan, kualitas di lapangan. Jadi pelatih bisa melihat apakah ini bagus untuk pemain muda nantinya masuk skuad utama gitu, entah jadi opsi pelatih untuk bahwasannya
oh bagus nih pemain muda, ini bakal bermain terus gitu, bagus sebenarnya itu. Cuma menurut aku ya butuh jam terbang lebih banyak lagi gitu, jangan terlalu maksain. Oke lah, mention lah misalkan kita lihat mainlah beberapa match gitu, sematch atau 2 match gitu, melihat kualitas atau melihat kuantitasnya gitu, gak jadi masalah. Cuma kan misalkan terlalu sering, menurut gua ya gak baik juga gitu. Cari yang mungkin yang berpengalaman gitu, setelah mungkin ada yang berpengalaman kan lebih enak gitu dilihat gitu. Nah pemain-pemain muda ya tetap tetap dimain, cuma asalkan ada ritme atau waktu yang pas banget ketika kondisi yang benar-benar butuh banget gitu. Entah misalkan pemain senior gitu mengalami cedera, bolehlah masuk dia gitu, karena melihat kualitasnya bagus, kuantitasnya bagus gitu, masuk aja gitu kan. Ya main di klub besar ya sebesar kayak tim Chelsea ya harga mahal. Oh ya itu tekanan juga, pressure juga menurut aku teman-teman. Itu termasuk berat juga bagi pemain-pemain muda juga gitu. Ya mau nggak mau ketika udah dikontrak langsung ya mereka harus siap nggak siap sih menurut aku. Siap nggak siap ya mereka membuktikan bahwasanya mereka punya kualitas dan mereka pun punya kuantitas gitu. Kadang ya wajar sih misalkan kalian lihat gitu pemain-pemain muda itu ragu-ragu, hal wajar lah, itu nama masih muda ya, tidak jadi persoalan gitu. Nah menurut gua kali ini akar permasalahannya ya di manajemen Chelsea sih. Itu yang menjadi faktor masalah Chelsea kali ini menurut aku ya. Sepengetahuan aku ya dari manajemen ya mungkin pengennya yang hasil instan, yang nggak mau benar-benar berproses, yang nggak mau ngebentuk struktural uh, tim yang jelas. Dan itu yang membuat Chelsea ini kadang jadi apa ya, bingung juga, pemain-pemain juga bingung, terus pelatih pelatih pun jadi bingung gitu. Nah dan manajemen pun menurut aku tidak bisa gitu ketika dia menentukan pemain untuk di lapangan gitu, karena yang menentukan pemain ya pelatih kan. Nah kalau misalkan udah masuk di ranah manajemen mas untuk mengatur itu ya menurut gua nggak mention aja teman-teman. Ini ya melihat manajemennya beli pemain nih, dia pengen pemain ini main sedangkan pelatih tidak mau, ya seharusnya ya itu bisa jadi menjadi perdebatan sih, karena pelatih yang menjadi faktor utama untuk ketika di lapangan gitu. Melihat contohnya yang kayak kemarin musim apa, Enzo Maresca. Nah yang gue lihat Enzo Maresca ini kan tidak banyak untuk membeli pemain, dan pemain-pemain yang nggak penting menurut dia ngapain, skuad dia juga pun udah mulai terbentuk gitu. Nah cuma manajemen ya pengennya dia main gitu, pengen beli pemain ini gitu. Nah itu yang menjadi persoalan, seharusnya manajemen tidak boleh lah di ranah itu, sebenarnya itu di ranah pelatih gitu. Makanya kan coba kita lihat ya Enzo Maresca mungkin langsung dipecat. Seharusnya Enzo Maresca tuh menurut aku tuh bagus banget Enzo Maresca. Gue pun heran ketika dari Fabrizio Romano langsung tiba-tiba Enzo Maresca dipecat. Cuma beberapa match mengalami kekalahan ya nggak nggak masuk akal aja setelah dia membawa Chelsea sejauh itu gitu. Tapi teman-teman ya kali ini bukan berarti Chelsea itu nggak ada harapan, masih ada harapan Chelsea itu masih ada harapan untuk kedepannya. Justru kalau semua ini bisa dirapiin dikit lah, atau manajemen mengerti lah gitu kan, untuk pelatih gitu memposisikan bahwasanya pemain-pemain mana yang penting untuk dia bawa ke skuad, yang dia nggak butuh atau dia nggak beli gitu, nggak usah lah gitu seharusnya gitu. Kalau misalkan seandainya dipoles dikit kayak pemain muda, sistem mulai jelas gitu, pelatih dikasih waktu untuk
jangka panjang lah, 1 musim lah minimal, untuk membawa Chelsea atau membentuk gitu visi dia, filosofi dia ke Chelsea. Tapi ya itu seharusnya harus sabar gitu. Nama proses teman-teman ya. Berproses itu ya nggak mudah untuk sekelas tim sekuat yang besar aja kayak Bayern Munchen, Real Madrid, City gitu, atau tim-tim lain ya nggak butuh butuh entah berapa tahun gitu, berapa musim untuk membentuk sebuah tim ini gitu, nggak mudah gitu. Nah jadi menurut gue ya Chelsea nggak sepenuhnya itu Chelsea itu jelek teman-teman, cuma mungkin ya emang mereka lagi di fase berantakan aja gitu, sistemnya lagi kacau-kacau juga karena manajemen mereka mungkin ya di era modern, mungkin kalian tahu lah teman-teman ya, sekarang bukan kayak dulu lagi nih, sekarang udah bisnis semua gitu kan. Dan masalahnya juga bukan satu hal doang sih, tapi ya banyak lah, yang terutama ya pemain kebanyakan, nggak ada arah jelas, terus manajemennya yang belum stabil. Kalau itu semua belum beres ya wajar hasilnya pun masih masih kayak sekarang juga sih, kalian lihat gitu. Nah menurut kalian nih teman-teman ya, atau fan Chelsea yang nonton kali ini, Chelsea ini lagi berproses atau emang kacau? Coba buat kalian komen di kolom komentar ini. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Mungkin sampai sini aja, kita ngobrol-ngobrol santai. Sampai jumpa.